Gebrakan baru kini hadir dari PO raksasa yang biasa dikenal dengan pelangi. Yups, kali ini Sinar Jaya memberikan gebrakan baru dengan membuka rute baru yang bisa dikatakan cukup unik dan di luar prediksi ya. Kali ini Sinar Jaya membuka rute terbarunya yaitu Yogyakarta, Surabaya, Madura PP, di mana armada yang digunakan pun tidak tanggung-tanggung. Menggunakan bus terbaru Jetbus 5 dan menggunakan kelas eksekutif leg race. Tentu ini membuat saya penasaran ya. Kira-kira gimana pelayanannya dan bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat siang menjelang sore saya ucapkan dari Terminal Giwangan Yogyakarta teman-teman. Sekarang jam 3 sore Kamis 12 Juni 2025. Nah, jika perjalanan sebelumnya kita sudah naik travel dari Pacitan menuju ke Jogja sini. Nah, dari Jogja sini rencananya kita akan mencoba salah satu rute terbaru dari Sinar Jaya teman-teman, dimana rutenya ini bisa dikatakan di luar prediksi ya. Nggak kebayang lah Sinar Jaya bakalan buka rute ini, yaitu dari Yogyakarta menuju ke Madura teman-teman. Nah, dimana di sebelumnya Yogyakarta Madura itu pemainnya itu cuma satu, cuman AK saja, dan sekarang ketambah Sinar Jaya dan menghadirkan dengan kelas yang berbeda, yaitu dengan kelas eksekutif leg race. Tentunya kita wajib mencobanya karena hal ini cukup unik dan menarik teman-teman. Untuk bisnya sendiri dijadwalkan nanti berangkat dari Terminal Giwangan sini itu masih jam 6 sore. Dan sekarang masih jam 3, jadi kita masih punya banyak waktu untuk santai-santai dulu di Terminal Giwangan ini. Mungkin habis ini kita cari makan dulu karena kebetulan di dekat Terminal Giwangan sini ada salah satu kuliner yang ya bisa dikatakan hits di kota Jogja ya. Oke, kita santai-santai dulu sambil kita cari makan dulu ya. Oke teman-teman, ini jam 15.02, jam 3 sore, dimana ini lumayan hawanya lumayan terik juga ini ya. Oke, kita lanjut dulu jalan di situ tempat makannya. Yuk. Jadi kali ini kita akan makan mie ayam Tumini di depan itu. Mana mie ayam Tumini itu ya lumayan viral lah, lumayan terkenal juga di Yogyakarta sini. Di depan itu lokasinya. Yuk kita meluncur. Jam 15.46 kita udah kelar makan Tumini di sana tadi. Nah, ini adalah wajah baru dari Terminal Giwangan Yogyakarta. Dan kalau kalian perhatikan ini ada yang beda nih. Ini tinggi, ini rendah. Dimana sekarang double decker udah bisa masuk Terminal Giwangan teman-teman. Tuh, ada tulisan jalur bus double decker. Nah, yang bawahnya direndahin, ini bangunan atasnya tetap, bawahnya direndahin. Jadi double decker bisa masuk Giwangan sekarang. Yang sebelah sini untuk bis yang biasa, non double decker. Tuh, Terminal Giwangan. Mantep ya. Loh. Soalnya kalau ninggiin atasnya kan malah PR ya. Jadi bawah yang dikeruk seperti itu. Nah. Dan ruang tunggunya juga baru di sini, tuh. Lebih bersih sekarang dan ya lebih nyaman lagi lah tuh.
Ini di keramik bersih gini. Kalau dulu kan kelihatan menyeramkan gitu ya, kayak horor gitu. Sekarang lebih ceria lah. Terus juga tidak meninggalkan suasana Jogja. Nih. Oke, kita geser ke sana, kita lihat-lihat bis. Di belakang sana ada bis apa aja ya. Jam 15.54 kita ada di dalam terminal. Seperti ini situasi dan kondisi di terminal Giwangan sore ini. Nah, yang saya bilang tadi kompetitor di jalur Jogja Madura itu ini teman-teman, Akas Mila. Nah, Mila Sejahtera ini pakai Hino AK. Tuh, pakai body mic. Ini kompetitor dari Sinar. Jadi cuma 2 PO aja, Akas ini sama Sinar Jaya gitu. Untuk yang Akas ini harga tiketnya berapa ya? Kurang paham saya. Kalau Sinar full tripnya 250.000. Nih, saya dulu pernah mau nyoba ini tapi gagal dulu ya. Full. Ini bener-bener rame loh penumpangnya. Harus booking kursi duluan gitu. Karena biasanya dalamnya udah di booking, udah di tali-tali gitu teman-teman. Kita lihat dari depannya yuk. Oke teman-teman, ini jam 17.19 kita perjalanan menuju ke Pool Sinar Jaya, dimana poolnya ada di sebelah sini teman-teman, sebelah pas. Karena ternyata busnya tidak masuk terminal Giwangan, jadi dari pool langsung berangkat menuju ke Madura seperti itu. Nih, menyoreh di terminal Giwangan. Itu ada Mas Bowo. Oh, Mas Bowo jalan lagi. Oh. Oke, ini dia teman-teman untuk penampakan pool dari Sinar Jaya. Nah, kita nggak tahu dapat armada yang mana. Sepertinya sih yang SR3 itu teman-teman. Sepertinya. Yuk kita laporan dulu ke agen Sinar Jaya di sana. Yuk. Kira-kira dapat yang mana ya? Kita udah beli tiket lewat Redbus kemarin teman-teman. Yuk. Mana nih? Oke. Oke teman-teman, kita udah nukerin tiketnya. Nah, ini dia untuk wujud tiketnya. Kali ini kita akan turun di Redbus Akap Medeng. Harga tiketnya 190.000. Dimana kalau untuk full tripnya Sumenep itu 250.000 ya. Nah,
Dan tarifnya ini parsial, jadi Surabaya sendiri, Madura sendiri gitu, menyesuaikan jarak yang ditempuh. Nih kita nomor kursi 1 dan 2 dan berangkat jam 18.00. Kali ini kita dapat armada dengan kode 57RF. 57 setelah kita intip. Nah, ini dia teman-teman, 57RF. Kita dapat yang Jetbus 5 Hino RM280. Ini armadanya. Oke, kita tunggu nanti Ben maju dulu ya kayaknya ya. Dan ini kita berdua sama Mas Mahendra ini, Mas Hendra. Dan untuk loketnya di sini tuh, kalian kalau butuh nomor teleponnya bisa di pause ya. Oke teman-teman, untuk ruang tunggunya kita intip sedikit. Kalau lapor tiket tadi di dalam, kalau untuk ruang tunggunya seperti ini. Ya standar saja sih ini. Bersih dan oke lah untuk ukuran ruang tunggu bis ya. Oke. Siapa sih yang tidak kenal perusahaan otobus yang satu ini? Yup, Sinar Jaya. Perusahaan otobus asal Jawa Barat ini terkenal dengan perusahaan dengan harga tiket yang terjangkau. Akhir-akhir ini Sinar Jaya mulai banyak membuka rute-rute baru menuju ke arah timur. Bahkan yang terbaru, Sinar Jaya membuka rute Jakarta-Denpasar. Perusahaan Sinar Jaya ini didirikan pada tahun 1982, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. Tentu di tahun 2025 ini usia Sinar Jaya sudah bisa dikatakan tidak muda lagi ya, bahkan bisa dikatakan senior. Dan Sinar Jaya ini juga dikenal dengan PO yang siap menerjang di segala bentuk kondisi. Apalagi kalau rute-rute babat alas seperti ini, penumpang berapapun tetap berangkat. Jadi wani gempur ya. Jadi kalau naik Sinar Jaya, penumpang satu pun tetap berangkat biasanya. Masuk, tasik, matur suwun. Nah, kita menuju Madura dulu, masuk. Oke, Cong? Alah muduk. Oke, kita naik ini teman-teman. Ini udah maju, bentar lagi berangkat nih. Ya, jam saya pas mati nih. Oke, kita lanjut masuk dulu. Mulai masuk teman-teman. Nah, ini pakai sekat gini ya. Gelap-gelapan gini. Oke teman-teman, jam 18.02 kita berangkat. Nah, dari Pul Sinar Jaya. Teman-teman, ini sekarang kita udah berangkat ya. Ini sekarang posisi udah mau sampai di Prambanan. Nah, untuk penumpang kali ini yang naik cukup 4 orang saja dari Jogja. Nggak tahu nanti kira-kira di jalan ada yang naik apa enggak, kita lihat aja nanti ya. Tapi kalau Sinar itu penumpang berapapun itu tetap berangkat teman-teman. Satu pun tetap berangkat ya. Jadi kalau naik Sinar ini lebih aman lah. Nggak mungkin dioper-oper gitu, jarang ya. Dan untuk lihat interiornya, mungkin kita lihat nanti kalau berhenti waktu di rumah makan ya, pas lampunya dinyalain gitu. Karena ini interiornya gelap, jadi lampunya juga nggak dinyalain semua, jadi lumayan gelap teman-teman. Jadi untuk interiornya kita lihat nanti. Oke, ini kita menikmati perjalanan dulu, karena kita kali ini lumayan ngantuk juga karena tripnya lumayan maraton ya. Sekilas penampakan dari seat kita seperti ini teman-teman, view perjalanan kali ini. Karena bus ini menggunakan sekat, jadi ya seperti ini pandangannya.
sedikit terganggu karena ada sekatnya ini ya. Nah, dan untuk jarak antar seatnya ini menurut saya tidak terlalu longgar, malah cenderung sempit teman-teman. Nanti kita hitung ke belakang ya total seatnya berapa, karena lumayan sempit juga nih, lihat tuh. Dan ini yang unik lagi, di sini kan ada fasilitas TV teman-teman, cuman ini ada di sebelah kiri aja, sebelah kanannya nggak ada ya. Gitu, unik ya. Ini kursinya sekilas nih. Oke, kita lihat lebih detail lagi nanti ya kalau pas berhenti di rumah makan di Sragen. Oke. Perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Madura Sumeneb sendiri akan menempuh jarak kurang lebih 500 km dan diestimasikan sih kurang lebih 8-10 jam perjalanan ya, tergantung situasi dan kondisi lalu lintas di jalan nanti. Dan dari sini kita menyusuri jalan bawah dulu sampai di daerah Klaten, baru kita akan naik tol dari Klaten hingga di Surabaya. Lanjut nyebrang lewat jembatan Suramadu dan menyusuri jalur bawah sampai di Sumeneb. Tapi misal ada penumpang Solo atau Kartosuro, bus ini juga melayani, jadi menyesuaikan kondisi ya. Kalau tidak ada, langsung bablas full tol dari Klaten. Ini jam berapa nih? Mati jam saya teman-teman, lupa saya ngecek jam. Ini jam 7. Nah, kita masuk terminal IR Soekarno Klaten teman-teman. Kita lihat ada yang naik apa enggak, sepertinya sih enggak ada ini ya. Jadi hanya lewat aja ini. Oke teman-teman, ini sekarang jam 20.10, kita sampai di rest area di Sragen teman-teman. Nah, kali ini kita mendapatkan free 1 kali servis makan. Jadi tadi tidur ya. Nah, ini ada Mutiara Raya, Sinar Jaya, dan Ultra Pandawa Karya. Oke, kita makan dulu. Nah, ini masih bersama Mas Hendra. Mas Hendra, kita persilahkan untuk makan. Ini Bogor Madura, barengan dengan beberapa Sinar Jaya lainnya. Dan kita makan di sini Sekula RBT. Sekarang kita udah ada di dalam rumah makan RBT teman-teman, dimana di sini tuh sistemnya prasmanan, kita bebas ambil pilih menu yang tersedia. Cuman tadi untuk menunya itu dibatasin ya, ikannya itu cuman 1 aja seperti itu. Dan kali ini kita tidak makan karena kebetulan saya masih kenyang teman-teman, dan agak enek juga karena tadi pas makan mie saya tambahin kecap, jadi kebanyakan juga jadi kayak agak enek, jadi males makan teman-teman. Ini Mas Hendra yang makan ayam tuh. Sama kalau minumnya defaultnya dapat
teh anget atau es teh. Saya ini tadi ambil jeruk anget tapi nggak ambil makan teman-teman. Dimana kalau ambil jeruk anget gini tuh nggak boleh sebenarnya, harus bayar sendiri gitu. Cuman berhubung saya nggak makan jadi nggak apa-apa. Nah seperti ini untuk situasi dan kondisi di rumah makan RBT. Tuh, banyak bis-bis yang berhenti lainnya juga ya. Habis ini kita lihat interiornya kira-kira seperti apa. Oke teman-teman, kita udah kelar minum, nggak makan ya. Nah tadi kan kita belum lihat interiornya secara detail. Yuk sekarang kita lihat kira-kira interiornya seperti apa ya. Ini sampingnya ada Sinar Jaya Bogor Madura via Cilengsi Jetbus 3. Nah punya kita ini yang terbaru teman-teman, Jetbus 5. Ini menggunakan sasis Hino RM280 yang tentunya sudah air suspensi ya. Tapi kenapa saya merasakan tadi itu suspensinya itu kayak agak sedikit keras gitu. Apa emang sengaja dikerasin mungkin ya untuk yang Sinar terbaru ini, biar gak limbung gitu mungkin ya. Dan ini lihat Sinar yang baru ini sekarang penampilan sedikit berbeda, dimana depannya ini dikasih warna yang berbeda teman-teman. Depannya warna hitam gitu ya. Tuh. Kalau yang lama kan full putih gini, sekarang warna hitam gini. Nih pakai bodi SHD. Yuk sekarang coba kita intip masuk ke dalam interiornya. Untuk liverinya sama teman-teman, nggak ada perbedaan ya. Nah kita masuk. Oke, masih aroma-aroma cat baru ini. Nah ini pakai Hino RM280 dan untuk di Sinar ini menggunakan sekat. Nih sekatnya. Krunya ada dua dan dua-duanya itu driver seperti biasa. Sinar nggak pakai kenek. Nah seperti ini untuk penampakan interiornya. Kita tutup dulu. Nah teman-teman nih menggunakan kursi eksekutif 22 yang jaraknya menurut saya agak sedikit nanggung dan lumayan sempit ya. Malah lebih enak nggak pakai leg rest gitu ya, mungkin ya kelihatan lebih longgar, lebih enak gitu. Kalau gini tuh jatuhnya sedikit memaksa gitu. Tapi ya lumayan lah, masih oke gitu. Saya tadi duduk di sini. Nah di setiap seatnya langsung disediakan selimut dan bantal juga. Dan untuk tekstur kursinya ini perpaduan seperti biasa. Sinar ini selalu menggunakan ada unsur-unsur bludrunya ini. Ada unsur bludrunya, terus ini ada yang kulitnya. Cuman kali ini berbeda nih. Sekarang didominasi dengan warna gelap seperti ini ya. Hitam ketemu sama abu. Jadinya gini. Nah kalau yang lama seperti itu kan warnanya lebih terang teman-teman gitu. Ini sekarang nuansa gelap warnanya. Tuh. Ini ada tulisannya apa nih? Sinar Jaya. Ini sepertinya apa ya? Kayak hal sepele gini, kayak pelapis gini, tapi enak loh di kepala ini. Rasanya beda gitu. Dan di bagian atas lihat nih ada bagasi untuk naruh barang bawaan yang ukurannya tidak terlalu besar juga. Terus di sini ada USB untuk nge-charger. Nah ini USB Type-C dan USB biasa ada. Ready. Oke, kita geser ke belakang. Saya penasaran ini total seatnya ada berapa sih ke belakang itu. Kok lumayan sempit gitu teman-teman. Yang di seat kita. Apa yang sempit di seat kita aja ya? Di sini tidak. Sini juga nggak terlalu longgar-longgar banget sih menurut saya. Oh tapi ini lebih longgar teman-teman yang sini. Nah masih lumayan longgar. Dan oh iya ini bisa kalian lihat sendiri, seatnya itu menurut saya kayak posisinya itu rendah banget gitu teman-teman. Kayak sama apa ini namanya, sama lantai itu kayak rendah banget gitu seatnya. Lihat. Emang kayaknya ini requestan dari Sinar ya, untuk kaki kursinya, kaki rimba ini sedikit dipendekin gitu teman-teman. Sumpah ini rendah banget loh nih. Saya duduk gini tuh nekuk kakinya. Biasanya kan pas gitu ya. Ini sedikit nekuk, mungkin requestan dari Sinar ke rimbanya ya. Jadi lebih dipendekin lagi gitu. 28, 29, 30, 31, 32 teman-teman. 32 seat. Geser bagian belakang. Ini ada toiletnya. Oke, seperti ini toiletnya. Nah, seperti itulah teman-teman.
untuk penampakan seat dari Sinar Jaya ini interiornya. Oke. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Nah, jam 20.40 ini paling nyampe Surabaya sebelum jam 12 ini. Samping ada Sinar Jaya juga yang tadi Madura Bogor Madura. Dari sini kita sudah tidak mampir mana-mana lagi teman-teman, melainkan langsung full tol sampai di Warugunung. Ya mungkin kurang lebih 2,5 jam lah dari sini. Berarti estimasi nanti sampai di Surabaya mungkin jam 11-an gitu ya, setengah 12 lah. Berarti lumayan cepet, tapi kita lihat aja nanti kita kira finish di Surabaya jam berapa dan larinya berapa. Soalnya tadi baru masuk tol itu kita udah tidur teman-teman. Jadi habis ini kita lihat ya lari berapa kira-kira bus ini. Ambil yang kiri. Sampai napa lho sering sini Bang. Oh lho ya peliput nganu ya. Oke. Alhamdulillah akhirnya jam 23.54 atau jam 12 malam kita tiba juga di terminal Bungurase Surabaya teman-teman. Tadi berangkat jam 6 ya, total perjalanan 6 jam perjalanan, dimana 6 jam ini tadi kondisi kondisi kita di jalan itu tidak mampir mana-mana lagi, tidak ada penumpang yang naik dari Solo. Mungkin kalau ada yang naik dari beberapa titik mungkin lebih lama lagi ya. Emang menurut saya yang sedikit kurang itu dari segi kecepatan teman-teman, dimana tadi di tol itu jalannya 70, 80, itu menurut saya sendiri itu terlalu pelan. Kalau mungkin jalannya di tol 100, 110 gitu pas ya, enak ya, mungkin bisa lebih cepat lagi. Dan oke, mungkin sampai di sini dulu video perjalanan kali ini, dan bisnya tadi melanjutkan perjalanan menuju ke Sumeneb Madura, dimana dari sini ke Madura kalau malam gini bisa tembus 4 jam sih, 4 sampai 5 jam perjalanan. Oke, sahabat Dani, terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya.